Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Rabbana zidna ilma. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wahfaz wa ayyid nahratul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'na wal muslimin bi ulumihi fid dharain amin. Bacakan Fatihah kepada Ummuna As-Salihah dan Musa Ramadan. Semoga beliau panjang umur dan walafiat, dimudahkan segala urusan beliau, ijabah segala niat dan tujuan beliau untuk menjayakan Nahdlatul Watan. Al-Fatihah. Mari kita baca Allahumma haqqa 3 kali. Kita serahkan niat kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ila anqal wa amma qasrul amal. Itu wa amma qasrul amali wa kasratu zikril mauti wal isti'dadu lahu fa nab'u zalika azimun wa fadluhu katsirun. Wa amma qasrul amali, adapun mengurangi angan-angan, ya, mengurangi angan-angan tentang dunia dan terlalu banyak panjang angan-angan, ya, itu membuat kita menghayal, tidak jelas nanti. Mengurangi angan-angan. Yang kedua, wa kasratu zikril maut, memperbanyak mengingat mati. Yang ketiga, wal isti'dadu lah, ay wal isti'dadu lil maut, mempersiapkan diri untuk mati, ya. Banab'u zalika azimun, manfaat yang 3 perkara tadi sangat agung, ya, sangat luar biasa. Berarti harus, ya, boleh berangan tapi jangan terlalu banyak, ya, jangan terlalu tinggi, ya, sampai melupakan akhiratnya. Yang kedua, sering-sering mengingat mati. Lebih sempurna lagi, persiapkan diri untuk mati. Bersiap dengan apa? Ya, dengan amal soleh. Itu manfaatnya sangat azim, ya. Wa fadluhu katsir, padilahnya sangat banyak, ya. 3 hal tadi punya fadilah yang sangat banyak. Fa inna man qasara amalahu wa kasura lil mauti zikruhu, maka bahwasanya barang siapa mengurangi angan-angannya, memperbanyak ingatnya kepada mati, jadda fi salihil amal, pasti dia
rajin, bersungguh-sungguh. Ngapain? Di solihil amal, dalam memperbaiki amal, ya, atau dalam melakukan amal baik. Soleh artinya orang yang memperbaiki, ya. Salatnya kurang baik diperbaiki, ya, pikirannya kurang baik diperbaiki, semuanya diperbaiki, maka gelarnya solihil amal. Antum saja yang tahu mau memperbaiki apanya, ya. Yang tahu yang akan diperbaiki, ya, pribadi masing-masing, ya. Antara yang satu dengan yang lain mungkin berbeda perjalanan hidupnya, ya. Berbeda juga tempat kekurangannya, berbeda juga, ya, persiapannya dan lain sebagainya. Watarkut taswib, ya, meninggalkan menunda-nunda, gitu, ya. Jangan sampai bilang nanti, jangan terlalu banyak nantinya itu, ya, rugi kita. Kalau bisa sekarang, kenapa harus besok, begitu? Ya, kenapa kalau bisa sekarang, kenapa harus lusa? Kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti? Itu yang harus ditinggalkan, ya. Jangan terlalu banyak nanti. Kalau sudah numpuk nantinya, akhirnya tidak ada yang dikerjakan. Ya, tidak ada. Tinggalkan taswib, penundaan, ya, terutama menunda taubat. Kedua, menunda melakukan kebaikan. Ketiga, menunda istighfar, jangan sampai ditunda-tunda, ya. Kalau bisa istighfar sekarang, kenapa harus ditunda nanti? Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau saking tidak berani menunda, ketika beliau membawa suap nasinya ke mulut itu sudah dianggap lama, ya. Dari tangannya menuju mulutnya itu sudah dianggap terlambat kita. Berapa detik itu kan? Itu sudah terlambat kita. Apalagi bilang besok, ya. Besok ya besok sudah. Jangan yang sekarang untuk dibesokkan, ya. Yang kedua, tarkul kasal. Tinggalkan yang namanya malas, ya. Tinggalkan suka menunda, tinggalkan sifat malas, ya. Malas ibadah, malas belajar, malas diskusi, malas muzakarah, malas salat berjamaah. Itu tinggalkan, ya. Itu cara mengurangi angen. Tuh. Ditunda lagi itu akan memperpanjang angen-angen itu. Lama-lama bangen-angennya terus. Milih-milih apa terus? Ora wakil. Ya, ora. Bukan aura. Wa zahada fid dunya, dan berusahalah, ya, zuhud terhadap dunia. Hati zuhud itu lawan dari, ya, amal tadi. Berusaha tidak terlalu mencintai dunia. Ya, berusaha zuhud, ya. Berusaha menghindari dunia. Kita pegang uang banyak tapi jangan kita mencintainya. Itu namanya zuhud. Kita tidak dipengaruhi namanya. Ya, tidak boleh membenci dunia karena kita sedang berada di dunia ini, ya. Tidak apa-apa, tapi jangan sampai kita yang diatur, jangan sampai kita yang, ya, dibuat kendaraannya. Dia yang dibuat kendaraan menuju Allah, menuju akhirat. Jadikan dunia menjadi kendaraan kita. Jangan kita yang dikendari oleh dunia, oleh harta kita, ya. Termasuk waktu. Jangan kita diatur waktu, kita yang mengatur waktu. Maka tenanglah kita melakukan aktivitasnya. Makanya manusia yang teratur, manusia yang pandai manajemen hidup, punya manajemen hidup, punya target-target, sehingga target itu selalu dievaluasi. Hari ini saya begini, dalam satu hari jam sekian sampai sekian saya begini,
Itu dievaluasi tiap bulan. Oh, ini yang kurang, ini saya lanjutkan. Ini yang terlalu banyak, ini yang saya kurangi. Kalau gitu cara hidupnya luar biasa. Ya. Ada visi misi di pondoknya? Ada visi misinya? Ada ya? Lembaga yang tidak punya misi-misi tidak akan teratur sudah perjalanan. Kapan semester pertama? Udah jelas. Tidak ada visi misi. Ya. Harus hidup ini punya visi misi. Tuhan buatkan kita visi, ya, hanya menyembah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya menyembah. Nah, untuk mencapai sembah semua itu yang perlu diperdalam. Bisa diambil gambaran ini dari hadis. Ya. Wa kam min 'amalid dunya yasiru bi'amalil akhirah bihusni niyatihi. Berapa banyak perbuatan dunia rupanya bisa berubah menjadi akhirat karena niatnya yang baik. Ke sawah akhirat, akhirat, dunia, ke pasar dunia, ke kebun dunia, ke laut dunia. Tapi kalau niatnya baik, itu akan berubah menjadi akhirat. Ini konsep mengibadahkan semua. Sebaliknya, wa kam min amalil akhirah yasiru bi'amalid dunya bisu'i niyatihi. Berapa banyak perbuatan akhirah berubah menjadi perbuatan dunia karena jelek niatnya. Sunnah dalam kebaikan kita berbanyak niat, ya. Sunnat berbanyak niat. Jangan niatnya hanya nuntut ilmu saja. Niat etikaf, niat diskusi, niat sholat berjamaah, niat mengajar bukan adik kelasnya, bawah tingkatnya. Tidak bisa kira-kira ke belakang diskusi, jar mereka berdua. Ya, sunnat. Karena niat itu bagaikan keran. Semakin banyak keran yang kita buka, semakin banyak air yang kita dapatkan. Paham ya? Ya. Nah, kalau ingin mengkapar semua niat ini, mungkin kita tidak bisa merinci banyak. Satukan dengan konsep lillahi. Kalau sudah niatnya karena Allah semua, sudah masuk semua. Nanti dia masuk dalam barometer besar kecilnya pahala seseorang. Besar kecilnya pahala yang didapatkan orang pertama dengan niat. Semakin banyak dia berniat baik, semakin banyak didapatkan pahala. Semakin kecil niatnya, semakin kurang niatnya, ya kurang. Itu satu, ya. Yang kedua, ya, adalah faktor keyakinan. Semakin yakin suatu perkara, semakin besar pahalanya. Semakin ragu, semakin tidak ada. Yakin itu membuat kita bergairah. Yakin itu membuat orang semakin bangkit. Yakin itu membuat orang semakin maju. Nah, karena maju konsepnya, maju semangatnya, maju juga pahalanya. Gimana kira-kira? Ya. Yang ketiga, tolak ukur besar kecilnya pahala tergantung keikhlasan. Semakin ikhlas, semakin baik. Sekalipun jumlahnya kecil, ikhlasnya yang tinggi. Gitu. Ya. Makanya sholat subuh lebih besar dapatnya ketimbang sholat zuhur. Zuhur jam kerja, tidak butuh usaha besar karena jam kerja. Di subuh jam tidur, mampu kita sholat berjamaah, maka kalah 4 dengan 2. Itu. Paham ini? Di situ tingkat keikhlasannya, melawan gelapnya malam, melawan gelapnya mata yang terpejam, melawan gelapnya, ya, kesenangan tidur dan lain-lain, mampu dilawan. Yang keempat, tolak ukur besar kecilnya pahala tergantung keistiqomahannya. Ya, kita tidak hadir,
malah dapat kalau di situ sudah mendapatkan makom istiqomah. Tetap masuk. Suatu hari kurang sehat, tetap kita hitung masuk pahalanya itu, karena dia sudah masuk ke makom istiqomah. Rajin sholat berjamaah. Kebetulan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, hanya terpaksa sholat sendirian, tetap dihitung dia berjamaah. Itulah lebihnya orang yang istiqomah. Nah, 3 trilogi ini ada di NUI: yakin, ikhlas, istiqomah. Sengaja mau saya masukkan untuk mengangkat kualitas ibadah warga NUI, karena itu tolak ukur besar kecilnya pahala dari yang 3 tadi. Nah, yang kelima, faktor kelelahan. Semakin lelah, semakin besar pahalanya. Al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala tergantung lelah. Yang setengah hari dengan yang 1 hari, jelas mana yang banyak kan? Yang 1 hari ditinjau dari lelah. Ya, pergi ngaji di musim hujan lebih besar ketimbang musim panas. Musim panas bisa anda bawa payung. Kalau musim hujan, jangan coba. Sekalipun katanya hujan besar kita tidak basah, kalau hujan kecil kita pasti basah. Karena yang besar kita berteduh, tidak berani kita lawan, makanya tidak basah. Yang kecil sepele, mesti beci. Tapi namanya hujan kecil tetap basah. Ya, itu peribahasanya. Hujan besar tidak kita basah, kalau yang kecil basah kita. Karena kita sepelekan, kita lawan, ya basah juga. Kalaupun dia bilang hujan itu cuma 1 biji, temannya yang banyak. Nah, itu masalahnya. Ya, basah juga. Nah, itulah beberapa hal yang menjadi tolak ukur besar kecilnya yang didapatkan seseorang dalam beribadah. Itu namanya zuhud, ya. Zuhud itu bukan mentotal tinggalkan dunia, tidak. Bukan benci sekaligus, tidak. Kita kejar kekayaan, tapi tidak dipengaruhi oleh kaya kita itu. Ya. Kita disuruh kaya oleh agama, makanya diperintahkan berangkat haji, diperintahkan berangkat umrah. Berapa ongkos umrah? Gratis umrah itu. Gratis, tawaf gratis, sa'i gratis. Yang dibayar pesawatnya sama hotel itu yang dibayar. Betul enggak? Ya, tidak ada orang bayar tawaf, selesai tawaf bayar, tidak ada. Selesai sa'i bayar, tidak ada. Selesai cukur, tahallul bayar, tidak ada. Itu gratis haji umrah itu. Yang dibayar itu pesawatnya itu, karena bukan pesawat kita. Ya. Kalau pesawat kita mungkin gratis. Hotel bukan hotel kita juga. Kalau hotel nenek moyang kita mungkin gratis hotel. Nah, itu yang dibayar hotelnya sama ya kuliner di hotel itu. Itu yang dibayar, ya. Tapi kena sepaket dengan umrah, hanya disebut tambang umroh gitu. Ya. Bukan tambang hotel. Tambang umroh. Selanjutnya setelah kita zuhud kepada dunia, waragaba bil uqbah. Senang kepada akhirat. Uqbah itu mana akhirat. Rogoba itu senang. Kalau di depan rogoba, warogiba itu, rogiba itu di depannya pa, artinya senang. Ya. Tapi kalau di depannya rogiba itu an, artinya benci. Man rogiba an sunnati, falaysa minni. An nikahu sunnati, nikah itu sunnahku kata Nabi. Paman rogiba an, nah itu. Barang siapa benci, benci artinya kalau di depannya ada an. Tapi kalau di depan an itu ada pi, artinya senang. Senang. Waragiba bil uqbah, senang tentang urusan akhirat, senang ngaji, senang beramal, senang diskusi, senang tahajud, ya, senang salat-salat sunat dan yang lain-lain. Wabadiru bit taubati, selanjutnya dia segera bertaubat, ya. Sekalipun tidak merasa bersalah, bertobat saja sudah, ya.
Karena nas itu sudah lupa itu namanya. Selama kita nas, selama itu kita lupa. Kalaupun Anda tidak lupa, tapi nas Anda sudah lupa. Tidak dinamakan nas kalau tidak lupa. Makanya kita pegang, ya, sifat nas itu ya lupa. Orang yang lupa itu ya orang yang sudah lali kan, yang sudah lengah. Dibanding ingatnya kita dengan Allah, mana banyakan lupanya? Mana? Ya, zikir paling-paling sholat itu pun balapan. Kadang-kadang tidak zikir juga. Kalau tidak sholat, yang pasti tidak zikir. Nah, jelas itu saja. Ya, berarti lebih banyak tidak zikirnya kan? Kalimat zikir tidak harus mulut. Setiap memandang suatu, oh ini milik Allah. Sekedar itu saja kita bisa, oh ini ciptaan Allah, ciptaan Allah, ciptaan Allah. Insyaallah. Berarti kita selalu melihat Sang Pencipta. Dengan melihat ciptaannya kita lihat ya, oh ini ciptaannya. Ya, lihat orang tua, oh ciptaan Allah. Lihat garis ciptaan Allah. Ya. Itu namanya zikir lebih dalam dari subhanallah, subhanallah. Subhanallah tidak nembus ke Tuhan, hanya ngucap-ngucapin itu. Lebih dalam itu, oh ini ciptaan Allah. Langsung renung itu, langsung tapakur itu. Itu namanya az-zikru bil ain, namanya zikir dengan mata. Setiap melihat benda ini, ingatnya ke sana. Ibarat antum itu loh, dikasih hadiah oleh kekasihnya, bukan hadiahnya dia, tapi kekasihnya yang ada di hadiah itu. Itu tandanya orang benar cinta itu. Kalau melihat sesuatu bukan bendanya tapi yang mengasih, itu maksudnya zikir ain tadi. Dengan melihat semua yang kita lihat Allah, yang kita lihat Sang Penciptanya itu ya. Yang kedua, zikir dengan telinga. Setiap mendengar suara itu kalam Tuhan itu. Kalam apa saja Allah yang buat, minimal itu paling kasar itu. Semua suara yang buat Allah itu paling gampang. Mungkin kita belum mampu membersihkan hati. Semua suara Allah. Jangan-jangan kadang nyumpak basong suara Allah. Nah ini nanti antum ragu sendiri itu kalau belum bersih hatinya. Ya, karena semua ucapan itu kalam Tuhan. Tidak ada makhluk yang bisa berucap kecuali Allah yang izinkan dia berucap. Hatta suara Burdah itu juga suara ketuhanan itu. Karena dia yang buatkan dia suara itu. Jadi kesimpulannya semuanya suara Tuhan. Makanya kalau kita yakin di suara Tuhan, tidak ada jalan kita mencelanya. Sejelek apapun suara, kalau kita yakin itu adalah ciptaan Tuhan, berarti tidak ada jalan kita mencelanya. Mencelanya berarti mencela Sang Penciptanya. Paham ini? Ya. Dengan konsep ini kita jaga diri. Sejelek apapun suara orang, yang kita ingat suara Allah. Mencelanya berarti mencela Allah. Mencela Allah berarti ingkar kepada Allah. Mengingkari Tuhan berarti murtad. Ke sana larinya nanti. Berat kan? Iya, paham maksud saya? Ya, hati-hati. Temannya ngasar kejelekan, ketawa dia. Jangan ketawa. Biasa yang ketawa itu paling jelek juga suaranya. Cuma tidak dapat giliran ngasar saja. Jangan ketawa. Karena orang sedang baca Quran. Sejelek-jelek suara orang yang tidak bisa, itu yang terbaik bagi dirinya itu. Itu suara-suara emasnya itu. Ya paling bagus tongkat batur itu. Anda bandingkan dengan lebih baik, itu salah. Bandingkan dengan yang lebih jelek, maka itu lebih baik itu. Betul? Iya. Makanya jangan nengok ke atas. Untuk syukur nengoknya ke bawah. Iya. Sejelek-jelek manusia masih paling indah dibanding makhluk lain. Sehitam-hitam manusia bersanding dengan monyet, jauh lebih hitam monyet. Ya? Iya. Makanya tidak boleh pandang bulu. Kalau suka pandang bulu, berarti yang paling banyak bulunya ya monyet gitu. Iya. Monyet. Jangan suka pandang bulu.
Masuk ke Padang Bulu monyet. Nah, seperti itu ya. Ini dua sudah. Yang ketiga zikir lewat sifat itu. Zikrus sifat namanya. Semua yang melekat pada benda, semua yang melekat pada makhluk namanya sifat. Orangnya tinggi berarti sifatnya itu. Orangnya pendek sifat. Sifat itu sesuatu yang melekat pada benda. Termasuk warna itu benda, sifat juga itu. Setiap melihatnya itu sifat Tuhan itu. Paling gampang Tuhan membuatkan dia sifat itu. Oh atas, oh di bawah, jauh pendek, dekat, baik bagus, indah, gelap, terang, itu semua sifat itu. Itu adalah sifat sang pencipta. Atau bahasa paling mudah, Allah yang menciptakan semua itu. Setiap Anda melihat, tadi melihat secara ciptaan, secara benda. Sekarang ada benda, ada sifat yang melekat di benda itu. Ya. Ada benda tidak punya sifat? Tidak ada. Yang tidak ada sudah ada sifatnya. Selama dia ada, pasti ada sifatnya. Batu, gimana sifat batu? Ya diam, selalu diam, itu sifatnya. Tidak jalan kalau sudah dijalankan. Ya. Dia bisa terbang, bisa batu terbang? Bisa kalau dilemparkan. Padahal benda tidak bisa bergerak selama tidak digerakkan. Kita menggerakkannya karena digerakkan oleh Allah. Kalau Allah tidak menggerakkan kita, tidak bisa menggerakkan yang lain. Ya, itu sifat. Yang terakhir af'al. Semua yang Anda lihat ini af'al Tuhan, pekerjaan Tuhan. Ya. Apa kerja Tuhan sekarang? Ya sedang atur makhluknya. Kita sedang diatur ngaji ke sini, motor ke sana kemari diatur. Itu semua pekerjaan Tuhan saat ini. Ya. Apa yang terjadi sekarang itulah kerja Tuhan saat itu. Ya. Menjadikan kita sedang mengaji, menjadikan aula ini berada di sini, menjadikan makhluk-makhluk lain sedang mondar-mandir. Tinggal kita yang bahasakan. Itulah ciptaan Tuhan. Ya. Berarti itu zikir namanya, zikir af'al namanya ya. Melihat semua pekerjaan adalah pekerjaan Tuhan. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah. Ketika engkau melempar, bukan kau yang melempar itu, tetapi Allah yang melempar. Ya, karena yang kasih hidup siapa? Allah. Bisa lempar tanpa hidup? Tidak bisa. Yang kasih kekuatan Allah. Bisa melempar tanpa kekuatan? Tidak bisa. Cukup sudah dua mewakili keyakinan dan kesadaran kita. Yang kerja adalah Allah. Agar begitu ya. Itu namanya zikir. Warruju'u ilallahi ta'ala. Segera kembali kepada Allah. Tadi taubat. Badiru bitaubat. Segera bertaubat. Segera kembali. Rujuk juga kembali. Ya. Rujuk kepada Allah. Kembali baik maksudnya. Ya. Kembali melakukan perintah. Kembali baik. Berarti itu namanya kembali kepada Allah. Wa taba'udu amma yasghaluhu an ta'atillahi ta'ala. Ya. Menjauhkan dari apa saja yang akan menyibukkannya dari mentaati Allah. Apapun yang buat kita akan sibuk mentaati Allah, artinya mencegah kita untuk taat kepada Allah, kita jauhi. Nonton mungkin ya, nonton hobinya mungkin sinetron apa, sudah dites berkali-kali. Kalau sinetron itu main di saat azan, selalu tidak bisa jawab azan, berarti ketaatannya jawab azan tertunda gara-gara itu. Tinggalkan itu. Ya. Kos di sana Anda tidak pernah ngaji dibuatnya, berarti itu menghalangi Anda taat kepada Allah. Tinggalkan kos itu, pindah mondok. Ya. Teman ini selama sahabat teman dengan dia ngaji ini tahu semester doang tatama, tinggalkan temannya itu. Ya. Itu tinggalkan teman.
Selama dikasih HP ini, udah pernah ngaji, ya udah bergim. Oh ternyata HP ini membuat saya jauh dari Allah. Tinggalkan HP-nya dulu. Nah, kira-kira begitu, ya. Semua yang membuat kita renggang dari Allah, tinggalkan, jauhi dia. Jauhi, termasuk teman, jauhi dia. Cari teman yang dekat dengan Allah supaya kita cepat dekat dengan Tuhan. Cari teman yang rajin kepada Allah supaya kita juga rajin kepada Allah. Ya. Karena yang paling keras racunnya itu teman. Kalau racun kita minum baru kita bahaya. Ini teman ini. Kita tidur diracuni gitu. Iya. Kita sholat diganggu gitu. Enggak dapat pandangan berbahaya. Setelah orang tertawa dirusak sholatnya, ketawa lagi dia coba. Iya. Hamba yang sedang berdialog dengan Tuhannya mampu dia halangi. Iya, mampu dia lerai, mampu dia ganggu, terus ketawa lagi dia. Itu bukan setan, itu iblis sekali. Kalau setannya masih kecil, menggoda teman dengan teman, misalnya ada teman ngobrol, kita ganggu, itu sekedar setan. Ini Allah yang berdialog dengan hambanya, dia ganggu. Iya, dia ganggu. Misalnya ada yang dipanggil, teman Anda dipanggil PB, Anda mengganggunya, beliau sedang bicara dengan PB, Anda ganggu, gimana kira-kira itu? Hah? Setan apa iblis itu? Ada temannya dipanggil oleh Murusar atau Loton, ya serius dia ngomong, gegek batur menu, berembed, berdosa enggak itu? Ya jelas. Atau dengan masyayikh, misalnya bahasa ini ngerawas serius, ngerawas, ya gegek dengan gaung-gaung betul menu, terganggu dengan berembed. Itu secara manusia sama manusia itu, betapa sudah melanggar adat, akhlak sosial, melanggar keramanya, dosanya besar sudah. Bagaimana kalau Allah dengan hambanya yang dia ganggu, hambanya yang sedang mengadu kepada Tuhannya, dia yang ganggu-ganggu, bangga jadi setan malik ngeririn batur, ketawa lagi dia melihat temannya yang ketawa sholat itu. Iya, itu namanya kurang iman itu. Yang sholat ketawa itu kurang iman itu. Ya, tahan, akan dari iri. Ya. Tapi kalau dia maju ketawa, lanjak yang kalau sejauh biarkan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin, fattakhizu aduwwa. Setan itu musuhmu yang nyata. Jadikan dia setan musuh itu. Maksudnya tinggalkan teman yang begitu. Kalau suka mengganggu kita sholat, dia cocok tapi batur, no. Jadikan dia setan sudah itu ya. Fattakhizu aduwwa, jadikan dia musuh itu. Jangan buat teman yang begitu. Kalau ada teman yang suka melarang kita ngaji, ada yang ngaji, wala, tinggalkan dia itu, iblis itu. Kalaupun manusia, minal jinnah allazi yuwaswi sufi sudurin nas. Tapi besar jasanya Pak Ustaz. Jangan lihat jasanya. Jasanya itu jasa Tuhan, itu bukan jasanya. Ketika seorang berbuat baik, itu jasa Tuhan, bukan jasa orang itu. Nah, ketika ya dia mengganggu Anda, tinggalkan itu. Ya. Kita tidak melupakan kebaikannya, tapi kita menghindari kejahatannya. Ya. Itu racun teman paling bahaya itu. Kedua, racun lingkungan. Racun lingkungan. Berapa banyak orang rusak karena lingkungan. Sudah dunia pendidikan, alamnya alam pendidikan. Terus dia sendiri malas, tidak terdidik, itu sudah parah. Iya. Kalau dunia nakal dia nakal, itu cocok. Ini dunia pendidikan dia nakal, itu yang tidak bagus sekali. Lingkungan rajin dia malas, luar biasa. Luar biasa lengena ini. Ya. Wa an suluki sabili mardatihi, ya. Jauhi juga segala yang buat Anda sibuk dari bisa menjalani jalan mencari keridhaan Tuhan. Kalau ada kesibukan yang buat kita terhalang
mencari ridha Allah, tinggalkan apapun itu. Wa man tala amalahu, barang siapa yang panjang angan-angannya, ya, kalau saya jadi bupati Selapu sini, rinci-rinci absen itu buat dia malas menghayal ya nanti, ya, semua, ya, pokoknya panjang sudah angan-angannya itu. Ini tutup nyambung lagi gitu. Sampai tidur doang di mikir angan-angan doang, ya. Yang kedua, wa qalla lil mauti zikruhu, sedikit sekali mengingatnya kepada mati, sedikit sekali, ya, sedikit mengingat mati. Kana ala diddi min zalik, jadilah yang demikian ini lawan dari yang tadi, kebalikan dari yang tadi, tinggal diganti kebalikannya doang, ya, paham maksudnya? Ya, kebalikan yang tadi. Wa qad zakarna fi awaili hadzat, apa katanya? Tasnif, ya. Sungguh telah kami jelaskan di awal, ya, karangan ini, buku ini. Qabla al-kalami 'ala al-ilmi, sebelum membicarakan tentang ilmu. Tarapan salihan fi fasli qasril amal, ya, sebagai langkah yang baik di dalam kelebihan mengurangi angan-angan. Wastis'aru qarbul ajal, ya, menggunakan dekatnya waktu, singkatnya waktu, pendeknya waktu. Wa ma yata'allaqu bizalika, dan apa yang berhubungan dengan itu semua. Baghnana zalika an italatil kalam, kami cukupkan semua itu dari memanjangkan pembicaraan. Fihi hahuna, ya, padanya sampai di sinilah. Sudah paham maksudnya kan? Ya. Wa 'anil Hasanil Basri, dari seorang sayyid tabi'in bernama Hasan al-Basri rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Qala, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ya, aqlukum yuhibbu ayyadkhulal jannah, ya, maukah kalian untuk masuk surga? Maukah? Kata Nabi, qalu, mereka menjawab, na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Qala, beliau menjawab lagi, beliau berkata, Rasul berkata, qassiru bil amal, kurangi anganmu, gitu ya. Kalau mau masuk surga, tadi kan Nabi nanya, maukah kalian masuk surga? Mau gitu. Nabi bilang, qassiru bil amali, kurangi angan-anganmu itu, ya. Wasabitu ajalakum baina absarikum, ya. Wasabitu, sabata, jadi kokohkan, tetapkan dirimu, ya, artinya pergunakan waktumu di antara mata-matamu, ya, di antara kehidupan, manfaatkan waktu dengan baik. Wastahyau, ya, malulah minallah, kepada Allah, haqqal haya, dengan sebenar-benar malu, ya. Jangan malu di ucapan tapi praktik tidak malu, ya. Orang yang malu kepada Allah itu orang yang selalu merasa bersama Allah. Innallaha ma'ana. Atau kalau bahasa Quran, ittaqullaha haitsuma
kunta. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Sendirian, takut kepada Allah. Banyak orang apalagi gitu. Ya. Kalau kita berani mampu menjauhi dosa saat sendirian, hebat sudah orang. Menyolah-nyolahin dengan duitnya, deman keruan. Deman. Kalau mampu menjauhi dosa di saat sendirian, itu sudah asli orang yang bisa jaga iman. Ya, asli. Karena peluangnya besar berbuat dosa. Ya, peluangnya besar. Ya. Oleh sebab itu, belajarlah dari semua peristiwa. Contoh, antum ditinggal pergi, ditinggal kawin. Ya. Berarti Tuhan memberitahu kita, orang yang kita impikan selama itu ternyata pengkhianat. Itu. Paham maksudnya? Pengkhianat itu antum ditinggalkan. Kenapa kita harus memikirkan orang yang sudah mengkhianati kita? Paham ini? Ya. Bersyukurlah kepada Allah, orang yang Anda banggakan selama ini ternyata pengkhianat. Paham ya? Oleh sebab itu, jangan pikirkan dia lagi, karena Anda sudah tidak cocok untuknya. Makanya Allah tidak mempertemukan Anda dengannya, karena dia sudah mengkhianati Anda. Paham ke? Ini, ya. Tidak usah cari itu cari ini lagi, cari lagi dukun itu. Sudah dikasih tahu oleh Allah, orang ini merugikanmu. Kenapa kita berusaha mengembalikan dia yang sudah berkhianat kepada diri kita? Cari yang lebih bagus. Makanya Nabi mengajarkan, Allahumma ajirni bi musibati wahlub li khairam minha. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibah yang menimpaku ini. Ya. Carikanlah pengganti kepadaku yang lebih baik dari dia, gitu. Apa itu? Allahumma ajirni bi musibati. Ulang. Wahlub li khairam minha. Wahlub li, carikanlah aku pengganti yang lebih baik dari dia, gitu. Ya. Itu maksudnya belajar dari sebuah peristiwa. Ya. Semua yang meninggalkan kita itu berarti tidak cocok pertama. Kedua, tidak bagus. Ya. Dua saja modal Anda. Kenapa harus stres gitu loh? Hah? Ya. Kenapa harus stres? Kalau mau diperbanyak-banyak, oh banyak sekali. Ketika Anda bersama dia kemarin, betapa terikatnya Anda. Begitu dia pergi, Anda menjadi bebas, seperti baru keluar dari penjara. Iya, bebas. Kemarin Anda tidak berani SMS sama siapapun, sekarang silahkan SMS sama siapapun, tanpa ada batas yang akan menghalangi Anda. Itulah maksud Tuhan sebenarnya, ya. Itu maksud Tuhan. Makanya jangan percaya kecuali Anda sudah akad baru percaya, gitu loh. Ya. Jangan percaya kepada sesuatu yang belum pasti. Sepasti apapun omongan orang, kalau belum sampai ke ujungnya itu belum sebuah kepastian. Ya. Apalagi sampai menyerahkan dirinya. Kan kita merari. Jangan percaya itu. Kalimat jin itu masih panjang sekali. Bisa saja dihalangi oleh kematian. Bisa? Bisa. Bisa dihalangi oleh banyak kegagalan. Jangan, ya. Jangan percaya. Kecuali Anda sudah, dia mengatakan kuterima mas kawinnya, kuterima nikahnya dengan mas kawin A dibayar tunai. Baru Anda sadar, sudah cubit dirinya, oh ternyata nyata ini begitu. Kalau belum, ya jangan terpercaya. Jangan. Kedua, apalagi cita-citanya ingin mendapatkan keturunan yang soleh, ingin mendapat keturunan yang soleh,
lalu dia ingin mencoba mengotori kesolehan itu. Tidak usah istiharah, ganti saja yang lain. Sudah ada bagus. Iya. Ingin dia dapat keturunan dari Anda yang soleh dan soleha, tapi dia ingin merusak Anda duluan. Jangan percaya dengan niatnya yang soleh. Ada iblis dalam dirinya. Ya. Paham ini? Ya. Belajarlah dari semua peristiwa. Hibur diri di balik makna itu. Ada keindahan rencana Tuhan untuk Anda. Ya, ada rencana Tuhan untuk Anda. Nah, dengan menerjemahkan yang baik, insya Allah terhibur. Terhibur. Bisa ngibur diri? Bisa ke? Ya. Kita lanjutkan. Sudah selesai ya. Kita harus menjadikan diri kita malu kepada Allah dengan sebetul-betul malu. Ya, sebetul-betul malu itulah merasa dilihat terus oleh Allah. Ini makom wali sebenarnya, atau makom tasawuf, namanya muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Sebenarnya bukan merasa, itu benar itu. Kita ini selalu dilihat oleh Allah, diawasi kita. Karena Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Ya. Nah, kalau perasaan ini Anda pegang, insya Allah. Insya Allah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca fi du'aihi, dalam doa beliau. Apa doa beliau? Allahumma inni a'udzubika min dunya tamna'u khairal akhirah wa a'udzubika min hayatin tamna'u khairal mamat wa a'udzubika min amalin yamna'u khairal amal. Allahumma ya Allah, inni sungguhnya aku a'udzu berlindung bika denganmu, min dunya, dari dunia, tamna'u yang akan menghalangi khairul akhirah, kebaikan akhir. Wa a'udzu bika, dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah, min hayatin, dari sebuah kehidupan, tamna'u khairul mamat, yang akan menghalangi kebaikan di masa matiku. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, min amalin, dari angan-angan, yamna'u khairul amal, yang akan menghalangi kebaikan dalam beramal. Ya. Iqra wahid marratan wahidah. Ya, kalau kita baca berjamaah, antum jadi imam boleh diganti domirnya, ya. Saya diganti domirnya. Allahumma inna na'udzubika min dunya tamna'u khairal akhirah wa na'udzubika min hayatin tamna'u khairal mamat wa na'udzubika min amalin yamna'u khairal amal. Ya. Wa qalat Aisyah, berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau, ya Rasulullah, beliau bertanya, ya Rasulullah, hal yahsyuru ma'asy syuhada gairuhum, apakah akan berkumpul bersama para syuhada selain mereka, ya, selain yang cinta kepada syuhada, apakah berkumpul juga kelompok lain yang bukan syuhada, gitu ya. Qala na'am, ya jelaslah, masing-masing mereka kumpul dengan grupnya masing-masing. Syuhada kumpul dengan syuhada, ya. Orang yang adil kumpul dengan yang sama-sama adil, yang penyabar kumpul sama-sama yang penyabar, kumpul semua. May yazkurul mauta fil yaumi wal lailati ishruna, ya.
Faqala, beliau menjawab, na'am, iya. Siapakah mereka yang juga akan kumpul bersama syuhada? Yaitu orang-orang yang bisa mengingat mati dalam sehari semalam 20 kali, ya. Dia ingat mati. Mengingat mati bisa lewat mengingat melakukan kebaikan. Semua kebaikan itu hakikatnya kita mengingat mati, ya. Kalau Anda melakukan kebaikan tapi tidak ingat mati, berarti Anda mati, ya. Makanya berhati-hati dari hati yang sedang mati, ya. Berhati-hati dari hati yang mati. Sedang kematian, dia ingat mati, itu orangnya mati itu. Fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Takbirkan orang itu, sudah mati itu. Orang bodoh maksudnya, ya. Orang bodoh itu diibaratkan orang mati, tidak bisa ngapain, tidak punya ide, tidak punya konsep. Maka dengan mati, tidak ada konsep. Nuli batur tulai, kesana dia wangkut, kesana dia, berarti orang mati itu. Orang yang bisa kumpul bersama syuhada, orang yang bisa mengingat mati 20 kali sehari semalam, ya. Berusaha melakukan 20 kebaikan sebagai tanda Anda mengingat mati 20 kali. Bukan mirip mati, bukan. Bukan itu maksudnya. Lakukan kebaikan karena Anda yakin bahwa Anda akan mati. Berarti kita ingat mati. Wa qala alaihi salatu wassalam, aksiru min zikri hazimil lazzat fa innahu yamhasu dzunub wa yazhadu fid dunya. Insyaallah. Rasulullah bersabda, perbanyaklah olehmu dari mengingat yang melenyapkan kelezatan, ya. Matilah yang melenyapkan kelezatan. Fa innahu yamhasu az-dzunub, karena dengan mengingat mati akan menghapus dosa. Wa yazhadu fid dunya, mengingat mati kita akan bertambah zuhud di dunia. Bertambah kita menjauhi dunia, bertambah kita menjauhi dunia. Coba kalau orang sadar, apa kata Nabi? Ad-dunya jipah. Apa artinya itu? Dunia ini bangki. Berarti kalau kita senang sama dunia, berarti senang sama bangke, gitu. Senang dia sama bangke. Iya. Iya. Dunia bangke. Makanya batul labuha kilap. Pencari dunia adalah anjing-anjing. Keras jamak, basung jamak. Ya Allah. Ya. Kita disuruh mencari karunia Tuhan setelah sholat. Wabtagu min fadlillah. Apa awalnya? Fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Berarti hak Tuhan dulu kita dahulukan. Kalau bahasa pendeknya iyyaka na'budu dulu, baru iyyaka nasta'in. Sampaikan dulu pengabdian kita kepada Allah, baru kita mencari hak kita berupa karunia Tuhan. Kalau rezeki jangan tidak perlu dicari, kita hidup ini bersama rezeki ini, ya. Kita hidup bersama rezeki, ya. Rezeki jangan pusingkan rezeki, ya. Walamma su'ila alaihi salatu wassalam min makna syar'il mazkur fi qaulih ta'ala, tatkala Rasulullah ditanya tentang makna penjelasan, makna syarah yang disebutkan di firman Tuhan tadi, mengatakan apa man syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Apakah orang yang dilapangkan oleh Allah dadanya
di dalam Islam, maka dia berada dalam nur daripada Tuhannya, ya. Bertambah lampu bertambah lapang, bertambah lampu bertambah terang, bertambah ilmu bertambah lampu, bertambah ilmu bertambah kemudahan, karena ilmu adalah nur, ya. Nur, bertambah nur lagi nur, wudhu nur, ilmu nur, ketemu masyayikh nur, nurun ala nur, ya. Tidak mungkin tersesat gitu. Ya, tidak mungkin tersesat. Al-ayat Az-Zumar, ya, ayat 22. Wa qala alaihi salatu wasalam, innan nura iza dakhala al-qalba insyaraha lahu as-sadru wa ampasaha. Rasulullah bersabda, sesungguhnya cahaya itu apabila masuk ke dalam hati, insyaraha lahu as-sadru, insyaraha lahu as-sadra, maka cahaya itu akan melapangkan dada. Dada di sini bermakna al-qalbah, ya, melapangkan hati. Bukan dadanya yang lapang, hatinya. Wampasakho, ya. Ini sudah semakna sebenarnya dengan insyaraha, itu lapang, lebih lapang lagi, ya. Di mana impasah, lapang sudah dilapang lagi, ya. Luas lagi, itu impasah. Qila, ditanya beliau, fahal lizalika min alamah, apakah yang demikian itu punya tanda? Qala na'am, ya. Qala na'am, ya, jelas ada tandanya, kata Nabi. At-tajafi andaril gurur, tajafi itu menjauh, ya, menghindar atau menjauh dari rumah yang penuh tipu daya ini. Jangan kita terlena, ya. Harus sadar bahwa kita ini sedang berada di rumah yang penuh tipu daya. Hidup ini adalah tipu daya, dunia ini adalah tipu daya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia ini kecuali menipu saja. Hati-hati, ya. Hati-hati. Kalau ada orang yang tertarik sama dunia, berarti dia sudah tertarik sama penipuan pada dirinya. Karena dunia adalah tipuan. Kalau ada yang menjanjikan Anda kehidupan, lalu Anda mengiyakan, berarti Anda sudah tertipu dengan tipuan kehidupan dunia itu. Nah, kalau akhirat, ya iyalah, ya. Itu tandanya. Yang kedua, wal inabah ila daril khulud, kembali menuju rumah yang abadi, ya. Jauhi rumah yang penuh tipu, kembali menuju rumah yang abadi. Itu artinya al inabah, kembali ila daril khulud, ke rumah yang kekal, yaitu surga. Apalagi wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulih, ya. Persiapkan diri untuk mati sebelum mati itu mendatangi Anda. Siap dulu, gitu, ya. Persiapkan diri kita dengan apa? Dengan amal soleh. Bakal yang paling baik adalah takwa. Wa tazawwadu wa inna khairaz zadid taqwa. Sebaik-baik bekal menuju alam akhirat adalah takwa, ya. Takwa. Tandanya ada 3 tadi. Orang yang lapang dada ketika masuk nur ke dalam dadanya adalah tandanya jauh daripada dunia, dekat dengan akhirat, siap untuk kematiannya dengan amal soleh. Itulah tanda orang-orang yang lapang dadanya, ya. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah bil bidayah, di dalam kitab Al-Bidayah, wa tafakkuru fi qasri umrika, berpikirlah, merenunglah tentang pendeknya umurmu, gitu, ya. Sebanyak-banyak umur orang pendek masih itu, ya, dibanding umur orang masa lalu. Umur Nabi Nuh dan umatnya 1000 tahun, 1100, 950, ya.
Sekarang sudah 100 itu sudah. Ya. Tadi kemarin ya, menguburkan orang umurnya 130. Apa artinya umur 30 kalau sudah mati? Lebih baik berumur 2 tahun masih hidup, gitu loh. Ya. Ya. Bercerita tentang gajinya yang banyak, hanya cerita doang. Ya, woi luar biasa dulu. Ketika di Malaysia gaji kita besar, tapi dia cerita sedang miskin. Dia cerita itu sedang miskin, menceritakan masa lalu yang banyak gajinya. Ya, itu namanya mimpi makan roti. Bangun-bangun tidak ada. Itu. Lebih baik kita makan singkong tapi kenyataan di piring gitu. Ya. Wa in ishta masalan mi'ata sanatin, jika anda hidup misalnya 100 tahun, bil idopati ila maqamika bidaril akhirah, jika disandarkan ke kedudukanmu di rumah akhirat, wahia abadal abada, ya, yaitu selama-lamanya. Wa ta'ammul, merenunglah, berpikirlah, annaka kaifa tatahammalul masyaqqah, ya, wa zillah fi talabid dunya syahran aw sanatan. Merenunglah bahwasanya bagaimana anda akan memikul kesulitan dan kehinaan di dalam mencari dunia, sebulan misalnya, aw sanatan atau setahun, ya. Rojaan, mengharap, antastariha biha isrina sanatan, anda berharap bisa istirahat dengan bekal anda yang setahun sebulan itu selama 20 tahun. Tidak bisa cukup, ya, tidak bisa. Artinya 10 tahun kita mencari uang di Malaysia, kita kumpulkan, lalu kita pulang ke Lombok bawa uang itu, ya. Apa kita bisa hidup selamanya? Bisa? Tidak bisa. Kalau mau modal kecil tetap makan selamanya, itu sudah penjara saja. Ya. Bisa itu. Ini yang kepiang siu lewayahnya, kadang boleh percaya. Sedut balik dengan tambah penjara, kalau Sugul Malik sedut Malik penjara Malik kan. Itu juga luar biasa. Ya, itu juga sebagai bukti. Kalau Tuhan bilang makan, makan. Pakai pala tatahammal zalika ayyaman qailan, bagaimana kalau tidak engkau memikul, ya, tidak membawa, ya, sesuatu beberapa hari, qalail yang jumlahnya sedikit, roja al istirahah abadal abada, berharap bisa hidup istirahat selama-lamanya, ya. Dunia saja tidak bisa kita mengandalkan 100 juta untuk hidup 1 tahun, habis dah itu, ya. Semakin banyak uang orang, semakin banyak kemauannya belanja, semakin banyak kemauannya belanja. Makanya yang paling besar hutangnya yang kaya. Orang miskin mana ada hutangnya, tidak berani berhutang karena sadar tidak ada yang dipakai membayar. Orang kaya tidak takut ngutang karena dia yakin ada uang, gitu. Yang paling besar hutangnya kan presiden, sampai bisa membawahi rakyat yang baru keluar sudah punya hutang. Rakyat ini dibuatnya lebih 1000 triliun, ya. Bayar bunganya saja Indonesia tidak mampu hutang itu, apalagi bayar modal, ya. La tatawwala amalaka, la tatawwal amalaka, jangan kepanjangkan anganmu lagi, ya. Ini melihat lalu mah. Apa katanya? Fayasqalu alaika amalaka, ya, perberat, perbanyak amalmu saja,
Wa qaddir qorba al-maut, perkirakan matimu sudah dekat, ya, perkirakan. Karena yang paling dekat dengan kita apa? Yang paling dekat dengan manusia apa? Mati. Barang sudah mati ini. Tidak ada jaraknya itu. Ini, nah ini nih. Ini hidup, ini mati. Jaraknya mana ini? Tidak ada jaraknya. Melekat sekali hidup dengan mati itu. Kemanapun antum pergi, ikut matinya ke bawah. Makanya kalau udah berakan dengan motor mati, karena memang matinya di bawah, cocok lah mati. Ya. Tergantung yang menang saat terjadi itu. Kalau yang menang hidup, tidak jadi mati. Kalau mati, iya tidak jadi hidup. Maka sengaja Tuhan juga menggagalkan manusia itu. Gagal panen, gagal sekolah, gagal kawin. Itu memanjangkan umur. Padi 3 bulan, gagal padi. Berarti orang itu dipanjangkan umurnya 3 bulan. Karena rezekinya tidak dapat 3 bulan. Itu loh. SD berapa tahun? 6 tahun. Gagal 2 kali berarti nambah berapa itu? Nambah 2 tahun umurnya di SD. Itu panjang umur orang gagal itu. Ya. Tergantung umur sesuatu yang dia gagal itu. Apalagi gagal mati jelas panjang umur. Iya kan? Ya, ternyata gagal itu rahasia Tuhan memanjangkan umur hambanya. Nah kalau begini, ya enak ada orang gagal itu. Enak di satu sisi. Ya. Coba lihat, hampir ditabrak itu kan gagal itu. Hampir ditabrak, gagal kan? Iya, ternyata kan panjang umurnya itu. Sama jauhnya dengan yang jauh, sama hampir itu. Ya, yang tidak ditabrak karena dia di pinggir. Dengan hampir yang tidak berat juga sama jauhnya dengan yang tidak tabrak. Sama-sama tidak mati maksudnya. Ya. Wa qalli fi nafsik, ya. Waqul, ya, waqul fi nafsik, katakan pada diri Anda, inni atahammalal masyaqqatil yaum. Katakan pada diri Anda, sungguhnya aku sedang memikul kesulitan hari ini. Wala'alli amutu lailata, bisa jadi aku akan mati malam ini. Gitu. Katakan dulu pada diri Anda. Ya. Sungguhnya aku memikul beban yang sulit hari ini. Bisa jadi malam ini mati. Bisa jadi ya. Ya. Kalau matinya mati tidur masih mendingan, ini mati beneran ini. Ya. Wasbiril lailata fala'alla amuta godan. Bersabarlah malam ini. Ya. Semoga aku bisa mati besok. Nah. Kan tadi prinsipnya bisa mati malam ini, tapi berdoa mudah-mudahan bisa mati besok. Tertunda sedikit. Ya mati juga ini. Fa innal mauta la yahjam fi waqtin mahsusin. Sungguhnya mati itu tidak bisa diprediksi pada waktu tertentu, tidak bisa. Ya. Keturunan bisa diatur. Jadi kehidupan itu sudah teratur. Yang tua duluan dengan yang muda. Ya. Yang duluan daftar mayoritas duluan selesai. Ya. Yang duluan baca mayoritas duluan selesai. Tapi kalau mati tidak punya keteraturan. Yang tua mati duluan, tidak mesti. Kalau kehidupan yang tua lahir duluan cocok. Yang kecil belakangan lahir cocok. Memang aturnya begitu. Kalau mati jangan ada. Terserah mau Tuhan yang kecil duluan, terserah. Yang muda duluan, terserah. Sanggup nyerah dirinya juga ini. Sanggup ke? Mesti dah mati kalau menit sanggup. Hah? Siap ke? Kalau mati malam ini. Siap dan siap mengumbe janda. Harus siaplah. Siap. Ya, makanya jangan lupa berwudu tidur.
Kalau mati tidur, matinya syahid. Ya. Tidak ada tawaran, siap-siap kau dengan mengumpet takut dah. Kita ini milik Tuhan, kapanpun diambil, tidak ada tawaran bagi dirinya. Ya. Nabi saja diambil, innaka maitun fa innahum maitun. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, sungguhnya kau saja mati, apalagi mereka. Maulana saya saja sudah mati, apalagi hebatan sih dia. Ya. Kemudian mati. Syukurlah belakangan. Wahalin maksus, mati juga tidak berada di keadaan tertentu, ya, tidak bisa ditentukan keadaan. Wasinnan maksus, tidak juga umur itu apa mati itu berada di umur tertentu, terserah Tuhan. Mau umur tua, mau umur pendek, terserah. Wala budda min hujumihi, harus, ya, tidak ada keteraturannya, tidak ada tertibnya. Fal isti'dadu lahu aula minal isti'dali dunia. Mempersiapkan mati lebih utama daripada mempersiapkan dunia, ya. Wa anta ta'lamu annaka qad la tabqa fiha, dan engkau ketahui bahwasanya engkau sungguhnya tidak akan tinggal di dunia ini illa muddatan yasirah, melainkan waktu yang sebentar, ya. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Ya, sadar, harus sadar itu. Ya. Dunia ini tempat tinggal, bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Dan aturan mati tidak ada. Tidak pakai abjad juga itu. Bisa jadi Z duluan, A belakangan, ya. Umur juga tidak menjadi ketentuan. Kaya juga tidak menjadi ketentuan. Makanya yang kaya mati, yang miskin mati. Yang tabrakan hidup, kadang-kadang yang tidak tabrakan mati. Itu dari aturannya itu, ya. Maka bersiaplah untuk itu semua. Yang kita minta mudah-mudahan mati dalam itu saja, husnul khotimah. Pada prinsipnya orang akan mati pada keadaannya masing-masing. Apa yang dikerjakan di sebelah dia mati. Kalau orang baik berarti kerja baik, matinya akan baik. Kalau orang jelek, kerjanya jelek berarti matinya jelek. Sudah iya, bukan luar biasa. Memang iya itu, ya. Rata-rata orang akan mati dengan profesinya. Tukang ngojek mati ngojek, ngajar mati ngajar, mancing mati telep, cocok lah. Iya, berapa banyak orang mati tenggelam itu. Iya. Ikannya makan, ya, umpan, jadi pemiliknya tenggelam gitu. Sampai dibuat lucon-lucon itu oleh teman-temannya. Kan dilepas pancingnya gini, temannya yang di belakang dorong, itu dikira ikan yang tarik gitu. Langsung ditarik, pasang lagi, didorong keras, langsung dia loncat kejar, dikira ikan yang menariknya kuat, padahal temannya yang dorong itu yang di belakang. Ya, itulah ketidaksadaran orang dalam kegirangannya itu, ya. Wala'allahu lam yabqa min ajalika illa nafsan wahidan, illa nafsun wahid. Bisa jadi tidak tinggal dari ajalmu kecuali satu napas lagi, ya. Satu napas lagi. Aw yaumun wahid, atau satu hari. Fakarrara haza ala qalbika kulla yaum. Ulangi terus ini dalam hatimu setiap hari. Entar mikir sing nenon entar. Paham ini? Ulangi konsep mikir yang tadi, ya. Ini kan konsep akhirat. I'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhirati ka'annaka tamutu. Nah, paling gampangnya kalau mengerjakan akhirat, itulah akhirat terakhir untuk Anda. Kalau kerjakan dunia masih bega lah, ya.
Baru kita murcikan rumput, azan orang, jemaah kembali ke non dan dengar. Jemaah kata ngeder, bayang dulu. Kalau sholat mungkin inilah sholat terakhir bagi saya begitu. Sehingga dunia kita tidak pedulikan, akhirat yang kita kejar, karena mungkin itu yang terakhir bagi kita. Setelah saya sholat ini saya mati gitu. Itu saja tidak mikir ya. Kata Imam Ghazali, ketika Anda berdiri sholat itu, rasakan diri Anda sedang meniti jembatan menuju surga itu. Terpeleset konsep jatuh Anda. Begitu kecilnya jembatan yang Anda lewati. Ingat di belakang Anda sudah siap malaikat maut mencabut nyawa Anda. Konsep khusyuan dari Imam Ghazali ini. Ya. Ketika berdiri sholat, rasakan diri Anda sedang berada di atas jembatan yang dibawanya jahanam. Ada sedang meniti yang jauhnya 500 tahun itu. Iya. Di belakang Anda sudah ada malaikat maut. Ingat saya di belakang. Ya, ingat saya di belakang. Ya. Sedikit bergeser perhatian, jatuh sudah. Kena kecil itu. Ini terbesar. Rambut pecah 7 kan? Rambut pecah 7. Ya, kalau rambut pecah 7 ngombe kecil sekali. Terus 500 tahun Malik mah. Bukan semua kita satu titian dah. Ya, kalau semua orang satu titian, nanti tersangkut yang lain lah. Pada ngonek nala lete kanak-kanak ini kena. Weh, awas. Ya, jadi mengganggu juga dia. Atau orang sinakal menjutak apa turun. Weh, pada urak ini kena. Gereknya aja mak titi nang. Ya, ndak satu orang satu titian. Masing-masing meniti perjalanan hidupnya masing-masing. Yang terasa dekat akhirat ketika di dunia, ketika di akhirat betul-betul dekat akhirat itu baginya. Itu. Ketika kita merasa jauh, kita merasa dekat, begitu kenyataannya kita betul-betul dekat itu. Paham ini? Ya. Maka rasakan dekatnya akhirat pada saat ini. Ketika Anda memasuki akhirat itu, betul-betul dekat Anda nanti. Ya. Tetapi orang yang dekat dengan akhirat tapi dia pura-pura dijauhkan, nanti di akhirat betul-betul jauh dia nanti orang itu. Perjalanan 500 tahun surga itu, ketika kita di dunia terasa dekat semua. Padahal rumahnya paling pojok kampung, terasa dekat masjid, terasa dekat biar gelap dia tidak perlu dekat semua. Gelap terasa terang, panas terasa dingin, pokoknya bolak-balik saja. Itulah orang-orang yang bahagia nanti di akhirat. Ini bersopok dia bawa balik nak barang masjid. Dia nak tayak di masjid. Dia nak tayak. Maka tayak tumben nak tayak. Dulu ni imam tahu nak terus. Tumben nak tayak. Itu pun naiknya dengan pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Luar biasa aja tumben nak tayak. Jangan. Surga itu tidak perlu diminta-minta hadiah antum. Rajin saja datangi rumah Tuhan di dunia ini. Mana rumah Tuhan di dunia ini? Masjid. Mana lagi rumah Tuhan? Hati, ya. Yang ketiga apa lagi? Ya, Ka'bah, ya. Itulah rumah Tuhan di dunia ini. Orang yang sering hadir di Ka'bah, insyaallah selamat dia. Sering-seringlah datang ke hati Anda. Ya, karena rumah hati kita ini adalah rumah Tuhan. Sering-seringlah datangi hati Anda. Ya, berpikir positif, bekerja baik, merenung baik, berarti mendatangi rumah Allah dalam hati kita. Ya, surga hadiahnya. Sering saya ulang-ulang itu. Surga itu ditunggu oleh makhluk. Siapa yang malaikat itu? Malaikat Ridwan. Makhluk yang nunggu, tapi hati ini ditunggu oleh Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allah yang tunggu hati ini. Tidak usah minta surga itu ditunggu makhluk itu. Ya, perbaiki hatimu, gratis surga. Surga dong, Firdaus ya Allah. Firdaus buat hati nabi ornyang lengi. Aduh. Ya. Jaga hati. Ini rumah Tuhan. Usahakan bila perlu, tidak boleh masuk selain Allah. Hanya Allah yang boleh masuk di sini.
Andai kata memasukkan makhluk, tapi makhluk yang ada ketuhanan pada dirinya. Kalau ingin memasukkan manusia, manusia yang punya ketuhanan pada diri, manusia baik, tidak apa-apa kita cintai, karena ada Tuhan pada diri. Pelajaran baik karena ada Tuhan pada ilmu itu yang kita izinkan masuk. Kalau tidak ada unsur ketuhanan, harus nyingkir dari hatiku. Begitu kira-kira, ya, insya Allah. Ini bisa diulang-ulang katanya beliau. Wa kallib nafsaka sabra, bebani diri Anda dengan kesabaran. Ya, harus paksakan diri Anda bisa sabar itu. Paksakan diri Anda. Ala taatillah, untuk berusaha taat kepada Allah, yauman, hari demi hari. Paksa diri Anda supaya taat kepada Allah hari demi hari. Kalau bahasa taklim, wa kun tapi dan kun yaumin siyadatan, sudah sama ini, ya. Kun, jadikan dirimu, ya, kun yaum, kun mustafid, ya, jadikan dirimu mengambil faedah, mengambil kebaikan, kun yaumin ziyadah, setiap hari bertambah terus bertambah. Itulah namanya barokah, itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau tidak ditekan jangan bisa. Paksa, memang dunia ini harus dipaksa. Itulah maksud Tuhan mewajibkan itu sudah unsur paksaan itu. Wajib itu dipaksa. Ya. Tapi lama-lama menjadi, ya, hadiah, bukan sebuah paksaan terus. Untung saya wajib sholat sehingga saya tetap baca sholawat, baru enak itu, ya, enak. Kalau belum, jauh terasa bermusuhan Anda dengan Allah. Kenapa kita diwajibkan sholat, terutama subuh? Lalu orang kita tidur, ke mana nyala, jangan. Memang kau diciptakan untuk tidur, ya. Kalau kamu diciptakan untuk tidur, mati saja, ya, mati saja. Kita diciptakan untuk ibadah, bukan untuk tidur. Berarti merusak visi Tuhan. Tidak kujadikan jadi manusia kecuali ibadah. Berarti kita hidup untuk ibadah ini, bukan untuk tidur, ya. Apalagi untuk main bola, wah, jauh itu, ya. Itu saja temannya, bro, engkau diciptakan untuk ibadah, bukan untuk main bola, gitu. Tapi dia pintar juga jawab, ini juga aku ibadah ini, gitu. Sambil ku nendang, sambil ku ingat Tuhan ini, ya. Tapi sholatnya belum, nah masalah itu. Katanya dia banyak ingat Tuhan, tapi sholatnya belum. Ya, tahu ini repot dengan Malik. Makanya yang paling ringan manusia, yang paling ringan bagi manusia meninggalkan sholat. Ya. Yang paling berat bagi manusia menjalankan amanat. Ya. Yang paling jauh manusia sudah masa lalu. Itu paling jauh. Yang paling dekat adalah kematian. Yang paling ringan, kata Sayyidina Ali, meninggalkan sholat. Tidak ada beban orang meninggalkan sholat itu. Soalnya selu-selu doa. Rezekin Tuhan jauh lelah sini keluaran. Jamaah-jamaah doang ini jalan sembahyang. Sembahyang waktu kurang sehat nih, jamaah-jamaah doang. Ini sembahyang, anu repot masih kan. Ringan sekali dia menjawab itu. Ya. Padahal sholat itu berat. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Fa innaka law qaddarta al-baqa, sungguhnya engkau dikata kau ditakdirkan tinggal lagi di dunia ini 50 sana, tinggal 50 tahun, ya, walzim apa itu, walzamatha as-sabru ala taatillah, ya, walzamtaha ala sabri, kau haruskan dirimu bersabar kepada ketaatan kepada Allah, taqarrat wasta'sat alaika, ya, taqarrat akan, ya, kokoh,
Takorat katanya dia. Wastaqsat alaika, dan niscaya kau akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Fa in fa'alta zalika, ya, jika kau lakukan hal tersebut, farahta indal maut, beruntunglah engkau ketika mati. Artinya kalau kita berani memaksa diri kita tiap hari untuk nambah taat, lalu pas saat kita mati, beruntunglah kita. Beruntunglah orang yang memaksa diri, ya, memaksa diri belajar. Tidak ada hari tanpa baca tamat. Begitu engkau tamat, bahagia sekali. Sudah banyak yang tersimpan. Ya. Maka hak titel Anda itu sudah hak. Ya. Mau QH-nya, mau SH-nya, mau SPD-nya, terserah hak Anda sudah. Ya. Tapi kalau Anda masuk semester doang, tidak ada haknya. QH malik ya. Semester doang nataman. Itu QH-nya bukan kurang hadis, itu kurang hafalan. QH-nya kurang hafal, benar ngapal dengan QH kurang hafal. Di bani jari imam bin hafal ayat ini. Sepanjang zuhur bani jari imam tinggal bacaan. Ya, nah pilih-pilihlah ya. Kalau tidak ada ayat Anda hafal, jari imamnya minta jadwal zuhur asar saja. Di maghrib jangan kasih teman yang bisa sudah. Ya, supaya tidak terbaca itu. Farahan la akhira lahu. Ya, betul-betul bahagia yang tidak ada akhir baginya. Wa in sawwaqta wa tasahalta, wa in sawwaqta wa tasahalta, dan sebaliknya jika Anda menunda-nunda dan Anda malas, ja'akal maut, tiba-tiba datang mati kepada Anda, bi waqtin la tuhtasabu, pada waktu yang tidak kau kira, ya. Datangnya kematian pada waktu yang kau tidak kira. Wa tahassarta tahassuran la akhir lahu, kau akan rugi dengan kerugian yang tidak ada akhirnya nanti. Tidak ada akhirnya. Wa indas saba yahmadul qaum as-sura, wa indal maut ya'tika la khairul yaqin, wa la ta'lamanna nabba'ahu ba'dahin. Ketika pagi, ya, kaum mengucap memuji Tuhan, ya, ketika dia mati akan datang kepadamu kebaikan yakin yang sudah kau lakukan. Wala ta'lamanna nabbahu ba'dahin, ya, kau niscaya akan tahu, ya, apa yang akan menjadi sejarah setelah kau terjadi, setelah kau meninggal nanti. Telah maksud dengan kun hadisan liman wara, jadilah cerita yang baik untuk generasi yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Khatimatul kitab, penutup kitab masih banyak ayat. Wallahu ta'ala alam.